Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel The Nurse. Pada video kali ini dan kesempatan kali ini saya memberikan tentang prediksi soal SKB perawat ya. Pembahasannya tentang APD, oksigenasi, dan luka bakar. Ini tentunya ada di kisi-kisi perawat terampil dan ada juga di perawat ahli pertama. Sebelum memulai, teman-teman biasa bisa klik like, share dulu, komen, and subscribe agar channel ini terus bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, keperawatan, dan informasi yang lainnya juga ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Langsung saja kita bahas tentang prediksi apa aja sih atau soal apa aja sih ya yang masuk di SKB perawat CPNS tahun ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, ini langsung saja kita ke penggunaan APD ya teman-teman. Jadi ada yang sudah ujian juga mengatakan bahwa untuk jenis APD apa saja yang digunakan perawat atau dokter atau tenaga kesehatan ya di lokasi misalkan yang tidak aerosol ataupun yang aerosol ya. Ini jawabannya teman-teman ya. Jadi di tingkat perlindungan 1 tenaga kesehatan dan pendukung ya. Kita langsung ke bagian dokter dan perawatnya saja ya teman-teman ya. Nah, di sini nih kita coba dulu pakai pen ya. Nah, ini ya, di sini ya sudah ada ya. Jadi kalau untuk dokter dan perawat ya, lokasinya yang tidak menimbulkan aerosol, jenis APD yang digunakan adalah masker bedah 3 lapis ya, dan sarung tangan karet sekali pakai ya. Itu yang digunakan bila di tempat yang tidak menimbulkan aerosol. Adapun di triase pemeriksaan atau pra pemeriksaan bagian rawat jalan umum itu masker 3 lapis dan sarung tangan sekali pakai ya. Itu untuk di tingkat perlindungan 1 tenaga kesehatan ya, dokter dan perawat. Oke, langsung ke slide berikutnya aja ya. Nah, ini di tingkat perlindungan kedua ya, dokter dan perawat ya, jika di lokasi itu dengan gejala infeksi pernapasan ya, jenis yang digunakan APD-nya adalah masker 3 lapis, gown, sarung tangan karet sekali pakai ya, pelindung mata atau face shield ya, dan head cap ya. Adapun kalau di ruang perawatan pasien COVID itu masker bedah 3 lapis, gown, dan sarung tangan karet sekali pakai ya. Itu di tingkat perlindungan kedua nih teman-teman ya. Ada di gejala infeksi pernapasan, lokasinya ada di ruang perawatan pasien COVID-19. Oke, langsung ya teman-teman ke slide berikutnya. Nah, ini jika lokasinya ada di pasien ODP dan PDP ya, jenis APD yang digunakan adalah masker 3 lapis, gown, sarung tangan karet sekali pakai, pelindung mata atau face shield, dan head cap. Kalau teman-teman ingin membaca atau melihat sumber ambulans silahkan, tapi kita kan khusus untuk tenaga kesehatan perawat dan dokter atau petugas lainnya ya, laboratorium ya. Ini kalau di lokasinya pengambilan sampel pernapasan sampel non pernapasan yang tidak menimbulkan aerosol. Nah, ini yang tidak menimbulkan aerosol teman-teman. Jenis APD yang digunakan adalah masker bedah 3 lapis, gown, pelindung mata ya, terus sarung tangan sekali pakai, dan head cap. Itu
untuk di non pernapasan yang tidak menimbulkan aerosol ya, pengambilan sampel ya. Lanjut ke slide berikutnya ya. Untuk tingkat perlindungan ketiga ya, di perawat itu lokasinya itu di ruang prosedur dan tindakan operasi pada pasien ODP dan PDP atau konfirmasi COVID-19. Yang digunakan adalah masker N95 atau equivalent, overall atau gown, sepatu bot ya, pelindung mata, face shield, dan sarung tangan bedah steril sekali pakai, headcap, dan apron. Kalau kegiatan yang menimbulkan aerosol atau intubasi, ekstubasi, tracheotomi, RJP ya, bronkoskopi, pemasangan NGT, endoskopi, gastrointestinal ya, itu menggunakan N95, overall atau gaun, face shield ya, hidung mata, sarung tangan karet steril, headcap, dan apron ya. Itu di ruangan bedah ya, sama untuk intubasi atau RJP ya teman-teman ya. Kalaupun untuk pengambilan sampel pernapasan swab nasofaring dan orofaring itu kita memakai N95 atau equivalent, overall atau gaun, dan boot ya. Buahnya apa? Oh, nggak ada ya. Oke. Nah, ada pertanyaan juga teman-teman ya untuk yang lengkap. Pertanyaan jawabannya itu kalau nggak salah kata teman saya itu N95 ya, overall, boot, pelindung mata, face shield, sarung tangan, headcap, apron yang kayak gini nih, yang ini di sini ya. Tapi di situnya ada pilihan lagi KN95 ya. Kalau yang lainnya sama ya. Nah, awas jangan sampai salah pilih ya. N95 dan KN95 itu beda ya teman-teman ya. Jadi harus pilihnya yang N95 bukan KN95 ya, teman-teman ya. Itu jadi bocoran untuk prediksi soalnya ya dari yang sudah ujian. Terus selanjutnya untuk kalau untuk masyarakat umum itu hanya menggunakan masker kain 3 lapis ya. Nah di tingkat 1 ini ada namanya, kalau kita perawat ya, untuk lulus perawat nakes lah ya, ada masker 3 lapis, sarung tangan sekali pakai, dan baju kerja. Ini di sini ada lokasinya teman-teman. Praktik umum ya, triase pemeriksaan, supir ambulan yang mengantarkan pasien ya. Kelompoknya dokter, perawat, dan supir ambulan. Itu di level 1 atau tingkat 1. Untuk level 2 ya, ada pelindung mata atau kacamata ya, masker bedah ya 3 lapis, terus sarung tangan karet sekali pakai atau handscone, penutup kepala atau headcap, dan gaun atau baju kerja. Lokasinya itu pemeriksaan pasien dengan gejala infeksi pernapasan, pengambilan sampel non pernapasan yang tidak menimbulkan aerosol. Ini di level kedua nih teman-teman. Ada pertanyaan juga nih teman-teman, cerita narasi ya teman-teman ya. Jadi si perawat itu berada di lingkungan yang pernapasan gejala infeksi pernapasan itu menggunakan level berapa misalkan. Nah itu di level 2 atau tingkat 2 ya. Oke, langsung ke level 3 ya teman-teman ya. Yang tadi sudah saya katakan bahwa ada pertanyaan juga katanya seperti itu. Ada yang KN95 pilihannya, ada yang pilihannya N95. Jadi harap dijawab N95 ya, karena ini kan menurut panduan di sini ya, di Satgas Covid ini N95 bukan KN95. Itu ada katanya teman-teman ya. Itu pertanyaan yang menjebak ya. Terus setelah APD ya, langsung ke oksigenasi ya. Misalkan 0 nih, alirannya itu 1 sampai 6 liter per menit ya. Dibacanya kita garis bawah aja ya, baik misalnya saja yang di huruf tebal ya. Konsentrasinya 24% sampai 44%. Nah, pasien dengan asma, PPOK,
ataupun penyakit paru lainnya ya. Kontraindikasinya itu obstruksi nasal ya, fraktur dasar tengkorak pala dan trauma maksilofasial. Adapun keuntungan dari nasal kanul itu toleransi klien baik, pemasangan mudah, dan bebas untuk makanan minum, harga lebih murah. Kerugian itu mudah terlepas, tidak dapat lebih dari 40% ya oksigennya. Suplai oksigen berkurang jika kalian bernapas lewat mulut dan mengiritasi selaput lendir dan nyeri sinus. Itu kerugian dan keuntungannya untuk nasal kanul. Dia ada pertanyaan juga di nasal kanul itu kerugiannya apa ya? Itu kerugiannya tidak dapat melebihi oksigen dari 44%. Itu salah satu kerugiannya. Pertanyaan seperti itu dari teman-teman yang sudah ujian ya. Ada simpel mas ya, alirannya 5 sampai 8 liter per menit. Oksigennya 40 sampai 60% ya. Terus keuntungannya itu konsentrasi oksigen lebih tinggi pastinya ya dari nasal kanul ya. Sistem humidifikasinya dapat ditingkatkan. Kerugiannya itu umumnya tidak nyaman di bagi pasien. Dia membuat rasa panas sehingga mengiritasi mulut dan pipi. Aktivitas makan dan berbicara terganggu, dapat menyebabkan mual muntah sehingga dapat menyebabkan aspirasi. Jika aliran rendah dapat menyebabkan penumpukan karbon dioksida. Di soalnya itu cerita biasanya teman-teman ya. Si pasien menggunakan simple mas, berapa alirannya? Nah, ini alirannya itu 5 sampai 8 liter per menit ya. Lanjut ya ke kantong rebreathing mask atau kantong rebreathing ya, suku muka dengan kantong rebreathing. Untuk oksigen yang dapatnya itu 60 sampai 80% teman-teman ya, dengan aliran 6 sampai 13 liter ya, serta dapat meningkatkan nilai PaCO2 ya. Indikasinya dengan pasien kadar tekanan CO2 yang rendah. Keuntungannya, konsentrasi oksigen lebih tinggi daripada sekup atau simple mask, tidak mengeringkan selaput lendir ya. Kerugiannya, kantong oksigen bisa terlipat, menyebabkan penumpang oksigen jika aliran terlalu rendah. Kalau yang saya simak dari teman-teman yang sudah ujian itu, kalau rebreathing dan non rebreathing itu jarang keluar. Yang sering keluar itu nasal kanul sama simple mask teman-teman ya. Untuk non rebreathing itu 80% sampai 100% dengan aliran 8 sampai 15 liter per menit ya. Keuntungannya hampir 100% ya oksigennya ya, dan tidak mengeringkan selaput lendir. Kerugiannya seperti rebreathing mask juga ya, oksigennya kantongnya bisa terlipat, terus berisiko untuk terjadi keracunan oksigen dan tidak nyaman bagi klien ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, hafalin saja ya kalau oksigen dan alirannya ya, itu hafalkan ya, karena kebanyakan juga keluar itu teman-teman. Terus langsung kita ke derajat luka bakar nih teman-teman. Kenapa saya bahas ini teman-teman? Karena ada beberapa soal yang ciri-ciri luka bakar derajat-derajatnya, derajat 1 atau 2, 2A, 2B atau derajat 3 ya. Kita bahas ya. Untuk luka bakar derajat 1, nah ini ciri-cirinya: kerusakan terbatas pada bagian superficial epidermis, kulit kering, hiperemik ya, memberikan efloresensi berupa eritema, tidak dijumpai bula, jadi nggak ada bulanya kalau untuk derajat 1 teman-teman ya. Jadi karena ujung saraf sensorik teriritasi. Terus penyembuhan terjadi secara spontan dalam jangka 5 sampai 10 hari. Contohnya luka bakar akibat sengatan matahari. Itu untuk luka bakar derajat 1. Kalau luka bakar derajat 2 itu ciri-cirinya kerusakan meliputi epidermis dan sebagian dermis berupa reaksi inflamasi akut disertai proses eksudasi. Dijumpai bula, jadi ada bulanya kalau untuk derajat 2. Kalau derajat 1 tidak ada bula ya. Terus di luka bakar derajat 2 ini, das luka berwarna merah atau pucat, sering lebih tinggi di atas permukaan kulit normal. Nyeri karena ujung-ujung saraf sensorik teriritasi. Itu untuk luka bakar derajat 2. Ada juga derajat 2 yang dangkal atau A nih teman-teman ya. Ada yang A, ada yang B, biasanya kan dangkal atau dalam ya. Untuk derajat 2 ya, kerusakan 2 dangkal 2A. Kerusakan mengenai bagian superficial dari dermis,
Apendisies kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia masih utuh. Penyembuhannya secara sempurna juga ya 10 sampai 2 minggu ya atau 14 hari. Untuk derajat 2B ya yang dalam, kerusakan hampir semua bagian dermis. Apendisies kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia sebagian masih utuh. Ini sebagian ya. Itu ya kalau untuk derajat 2A atau dangkal itu masih utuh. Tapi kalau untuk derajat 2B itu sebagian yang masih utuh. Penyembuhan terjadi lama tergantung apendisies kulit yang tersisa. Nah, untuk penyembuhannya itu lebih dari 1 bulan kalau untuk derajat 2B. Kalau derajat 2A atau dangkal ya 10 sampai 14 hari penyembuhan. Dan untuk luka bakar derajat 3, nah, kerusakan meliputi seluruh ketebalan dermis dan lapisan lebih dalam. Apendisies kulit seperti folikel rambut, kelenjar keringat, kelenjar sebasia mengalami kerusakan dan tidak dijumpa bulan. Ya, hampir kayak derajat 1, tapi lebih dalam lagi ya, karena memang sudah rusak kulitnya ya. Kulit yang terbakar berwarna abu-abu dan pucat, kering, letaknya lebih rendah dibanding kulit sekitar akibat koagulasi protein pada lapisan epidermis dan dermis SK. Tidak dijumpai nyeri, bahkan hilang sensasi karena ujung-ujung sabuk saraf sensorik mengalami kerusakan atau mati. Penyembuhan lama karena tidak ada proses epitalisasi spontan, baik dasar luka, tepi luka maupun apendisies kulit. Jadi penyembuhannya lama ya, derajat 3 itu, dan tidak ada nyeri karena memang saraf-saraf sensoriknya sudah mengalami kerusakan atau mati, teman-teman. Oke, teman-teman, itu pembahasan untuk prediksi ya soal SKB yang akan keluar, yang teman-teman yang belum SKB ini. Jadi tolong hafalkan dan pahami teman-teman ya. Semoga teman-teman yang belum SKB lulus ya jadi ASN tahun ini ya teman-teman ya. Jangan lupa juga berdoa nih teman-teman, karena berdoa itu penting. Selain kita berusaha, kita juga harus berdoa juga ya. Terima kasih Dinas, jangan lupa klik like, share, komen, subscribe. Selanjutnya saya akan bahas apa ya. Jadi gimana teman-teman? Silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.